Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wah, kopi saya di bawah, Paman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgil li zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgil li zalimin bidzalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal. Mohon maaf ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat. Mental kaya teko kabeh. Wujud. Komentar dulu. Wujud. Biar semangat. Hari ini ya, saya akan berbagi ilmu ya, kita belajar, kita edukasi tentang bagaimana cara merasakan energi satu khodam atau melihat khodam. Ya, karena banyak orang penasaran, pusaka ini apakah ada energinya, ada khodamnya? Ada, saya jawab ya. Sebenarnya bukan hanya pusaka aja. Semua benda itu ada energinya ya, tapi belum tentu itu dipastikan bahwa itu khodam. Ya, apa sih khodam itu? Khodam itu pendamping. Jadi makhluk gaib atau jin yang mendampingi kita, itu namanya khodam ya. Oke, gimana cek sinyalnya? Alhamdulillah. Kita ada Sinyal. Sorry sinyal ya. Sinyalnya kayak kentut. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut sedulur Samoroso ya. Jadi kita akan membahas tentang energi ya. Singkat saja. Tapi sebelumnya sedulur sambung rasa, kita sholawatan dulu ya, agar dunia ini didamaikan, dibebaskan dari wabah musibah. Kita dengungkan ya, kita lantunkan sholawat nariyah sama-sama. Semoga dengan membaca sholawat nariyah ini, siapapun yang membaca atau mendengarkan sholawat nariyah ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, dan bumi ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, keberkahan ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa
Sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wasahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alim. Boleh gabung, boleh. Silakan yang mau silaturahim, sambung rasa ya. Kopinya dulu, jangan lupa kopinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suruh nambah, Ki. Nambah apanya? Kopinya. Kaki dikit. Tahu aja. Bismillah. Ngopi dulu. Kopi dulu. Kita nyantai ya. Ini obrolan santai ya. Jadi ini saya di gubuk saya, tempat ritual saya ya. Di seluruh Samoroso kita akan belajar sekarang tentang bagaimana mengecek energi atau kekuatan satu benda pusaka. Nah, banyak yang sudah ada di YouTube mungkin ya, termasuk di luar sana udah banyak. Dan insya Allah saya akan berikan tata caranya. Tapi saya ingin tahu dulu, ada nggak yang kepingin tahu tata cara bagaimana menguji energi dari pusaka, khodam dari pusaka? Coba komentar. Mau? Nah, biar semangat. Hari ini saya bersama Raden Purboangkoso, mertua saya ya, dan dengan Abah Oman Surogento. Abah Oman. Ya. Banyak yang Mau, alhamdulillah. Jadi saat ini pendopo Samoroso tutup karena aturan pemerintah, dan untuk pengobatan saat ini diliburkan dulu ya sedulur. Sabar dulu ya. Banyak yang mau. Oke. Jangan lupa bagikan tayangan ini share di beberapa akun sosial mediamu agar apa? Biar banyak yang bisa belajar di channel YouTube Pisambung Roso. Doakan channel YouTube Pisambung Roso ini membawa keberkahan, pelajaran buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Doakan saya dan keluarga saya juga diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan saya doakan juga kalian semua yang lagi banyak hutang, hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum punya mobil secepatnya bisa beli mobil cash tunai. Yang belum punya rumah secepatnya bisa beli rumah cash. Amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum dapat jodoh secepatnya mendapatkan jodoh. Yang belum dapat pekerjaan secepatnya mendapatkan pekerjaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah. Ayo, sekarang gini. Jadi ini ada pusaka ya. Ini keris, saya nggak tahu naga apa yang saya dapat beberapa hari yang lalu ya. Ini keris ini memang sangat luar biasa. Ini nanti kita bisa cek ya. Kita cek energinya kuat apa enggak. Nah, karena tidak semua meskipun kelihatan sepuh itu energinya bagus. Bagaimana cara ngeceknya? Ini saya dulu ya, karena nanti insya Allah beliau Raden Purboangkoso juga punya pengalaman masing-masing untuk mengecek energi kodam. Kalau saya lebih ke olah pernafasan sedulur Sambung Roso. Jadi saya ini lebih ke olah pernafasan. Biasanya saya lakukan karena saya ketika saya meditasi, iktikaf, saya menggunakan seni pernafasan yang ada di dalam. Jadi intinya kita niatkan, kita berdoa, kemudian kita niatkan
Mohon izin Allah untuk merasakan energi atau power dari sebuah benda, terserah benda apapun dirasakan. Nah, di sini juga tergantung tingkat kepekaan, tergantung extrasensory perceptionmu sejauh mana. Nah, karena setiap orang juga beda-beda. Jika tidak bisa kita samakan. Menurut Papa, oh ini gede, menurut saya gede. Belum tentu juga. Bisa jadi menurut saya kecil, menurut Papa gede, ya. Terus yang benar yang mana? Yang maha benar cuman Allah. Nah, nggak usah ayal-ayalan kalau masalah hal yang samar atau gaib, ya. Karena semua kepastian itu milik Allah. Begitu ya, Pak ya. Nah, oke. Kalau saya nahan nafas, saya tahan, ya kan. Nah, tangan kanan ini sebelumnya kamu harus bisa merasakan dulu. Tangan kanan ini harus minimal ada rasa, entah itu getaran, entah itu dingin atau panas atau hangat. Nah, rasa hangat atau panas ini kamu fokuskan di sini nantinya. Ke seluruh dulu, ke seluruh bagian pusaka ini dulu. Set gerakan. Nah, nanti jika ada nut, kamu fokuskan di jenut-jenut itu, entah itu bagiannya depan sini yang jenut-jenut atau di sini, saya nggak tahu. Setiap orang beda-beda. Kalau sudah kerasa nut atau getaran, berhenti, fokuskan di situ. Tahan dulu nafasnya. Kalau nggak kuat, lepas. Ingat-ingat, seandainya berhentinya di tengah sini, jenut-jenutnya atau getarannya, berhenti dulu. Nafas dulu, lagi, tahan, teruskan di sini. Fokus. Nah, di sini nanti akan seperti muncul getaran yang lebih tinggi atau pecah perasaan itu. Terus, jadi bisa bentuk visual, secara visual di mata batinmu, bisa rasa itu semakin kenceng. Kalau tidak ada apa-apa, berarti lemah getarannya. Gitu aja, sederhana sekali. Ya, yang baru ngelihat bisa diulang lagi. Karena nggak bisa lama, habis ini sholat asar, keburu adzan asar. Ya, understand? Komentar dulu. Setelah komentar nanti dilanjut pemahamannya Raden Purwoangkoso gimana, karena beda-beda. Ya, Waalaikumsalam. Sukabumi, mantap. Jangan hadir kayak anak sekolah. Mental kayak teko KB. Wujud. Komentar dulu, wujud. Nah, jangan hadir kayak anak sekolah. Hadir apa oman? Hadir. Wujud beda ya. Harus bedakan. Apakah saya benar masih ada keturunan? Waduh. Ntar kalau masalah keturunan terah dan sebagainya kita bahas di lain waktu. Tenang aja ya. Insyaallah. Bandung ada. Waduh. Bandung. Lautan api. Paham ya? Wujud. Wah, mantap. Waduh, masih ada yang hadir. Kodir. Jangan hadir, wujud. Iya, Madiun hadir. Waduh, yang baru-baru gabung ikuti channel saya, jangan hadir kayak anak sekolah. Wujud. Gitu. Wujud itu nampak atau samarnya sebenarnya hadir sama. Cuman kita harus ada pembeda di sini ya. Itu teknik saya. Yang pertama untuk mendeteksi keadaan atau energi dari benda pusaka. Terus gimana kalau saya kepingin lihat khodamnya? Kalau kepingin lihat khodamnya, minimal kalian sudah bisa menembus hijab gaibmu masing-masing. Nah, hijab gaib masing-masing itu bisa ditembus dengan cara membuka mata batin. Sudah ada yang paham belum? Coba komentar. Paham? Coba tentang mata batin. Kalau masih banyak yang belum paham, nanti saya akan bikin live lagi untuk pengijazaan mata gaib, ya, pemahaman mata gaib. Sukoharjo wujud, wah mantap. Ada yang paham? Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah, tinggal dilatih. Nanti akan saya ajarkan lagi lah dengan meditasi. Meditasi ini, insya Allah dengan olah nafas ini juga meningkatkan imunitas kita, insya Allah ya. Banyak yang belum. Ya nanti kita berikan lagi pelajaran ya. Oke, ini pemahaman pertama tentang mengecek khodam ya. Sekarang kalau dari Papa sendiri ada pengalaman nggak Pak untuk ngecek satu energi atau khodam? Ya, untuk yang belum bisa pernapasan, kalau saya secara simpel aja. Dengan benda, dengan logika ini bisa kita buktikan. Ya. Karena bagaimanapun mau khodam, mau energi apa itu kan berupa medan magnet ya, nggak lepas dari selama kita di bumi itu pasti ada plus dan min. Ya, benar. Bisa kita tes dengan bau-bauan ataupun dengan logam, baja, jarum bisa.
bau-bauan atau logam atau Ya, benda jarum karena bisa. rokok. Oh. Rokok ini kan dari tembakau, cengkeh, ini bisa untuk mendeteksi kalau Benda itu ini, ada ada energi ini. kodamnya ataupun energi yang di namanya buatan empu itu kan dengan Iya, iya. doa, dengan apa ya itu Oh bisa ya Pak? bisa. Oh. Insya Allah. Coba ya. coba. Ini keris. Ini keris yang kapan hari kita ini ya, kita tarik. Ya, saya minta minyak wangi dulu. Oke, siap. Ini biar Ini dicek karena Papa ya. pusaka ini makanannya kan bau-bauan. Oh gitu. Ya, Ya. siap. Kita siapin Oke. minyaknya dulu. Biar cek. Parfum. Oh, siap. Ya. Minyak wangi. Oke. Non alkohol. Non alkohol, siap. Ya, ini ingin saya buktikan kalau benda ini nanti ada kodamnya dengan cara ini dulu, dengan rokok ya, rokok kretek harus kretek. Nah, rokoknya dipegang begini, tidak usah kencang, biasa aja. Ya. Ini nggak bisa gerakan ya. Oh, getar sendiri tuh Pak ya? Ya, tangan saya kan diem. Ini loh. Ya. Ini nggak saya goyangkan ya. Tangan-tangan di atas kan diam nih. Ya. Nah. Coba kamera dekatkan. Ini tangan saya diam ya. Itu berarti rokoknya bisa bergetar ya? Bergetar ini berasa, kita rasakan energi kayak ada angin. Oh, Ada angin. siap. Nah, ini satu. Kedua, kita pembuktian kedua. Ini kebetulan saya bawa jarum jahit. Waduh, kena santet ini. Wah, Kena santet ini apa Oman? habis Masya Allah. habis Kena santet Pak, perang habis santet. ini dari perut. Masya Allah. Coba ini ya. Kenapa jarum? Jarum ini kan baja murni. Baja murni. Nah, nanti kalau ada kodam dia ini diam ya. Saya jauhkan dulu ya. Ini nggak gerak ya jarumnya ya. Nah, saya dekatkan. Kamera boleh dekatin. Jarak 1 cm. Ya, ini kelihatan. Ini benangnya kan miring, ketarik. Tangan saya diam ya. Nah, di sini nih, di pas lubang ini kayaknya energi yang kuat nih. Ya, titik 3 ini. Oh iya. Ya. Ini gerak sendiri. Tangan saya di center. Nanti bikin saya goyang-goyang tangannya. Oh. Ya, nah, ini sudah center ke bawah. Iya. Ini yang besar yang di sini. Iya. Berarti kalau saya ngelihat ini modelnya kayak pendulum analisis. Ya. Ya, gitu. Kayak pendulum analis. Jadi istilahnya dalam dunia perhipnotisan, ya dalam dunia hipnotis ini dimanfaatkan dengan cara pendulum tadi. Bagus itu metodenya bagus. Dan saya juga baru tahu ini Pak. Masya Allah luar biasa. Ya, Tapi ini yang simpel, kalau yang nggak ngerti tenaga dalam ya gampang aja, mau batu bukan pusaka aja. Bisa benda ya. yang ada energinya, intinya yang ada energinya, yang ada kodamnya, energi. Karena setiap benda kan memantulkan energi. Nah, itu bisa deteksi dengan cara begini. Oh, siap. Ataupun kita kalau ke hutan tidak tahu arah, nggak ada kompas, ini jarum ini bisa kita buktikan. Kita kasih pengapung, kayu atau busa apa pokoknya yang ngambang, tusuk aja, taruh di air.
Dia akan berputar mengarahkan utara selatan. Oh, gitu ya. Iya, kita Masya kalau hutan Allah. bawa jarum aja kalau nggak ada kompas. Bisa ya. Iya, jadi kalau ada celananya robek juga bisa untuk jahit, bisa digunakan untuk kalau nggak bisa pulang. Bisa kita tahu arah utara selatan. Siap, siap, So, siap. Oke, kira-kira begitulah. sip, mantap. Tapi sebelumnya biar tenang, ngopi Ngopi dulu. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi dulu apa, Oman? Kalau untuk yang indah kan kami sudah peka ya dengan cara dirapatkan seperti kaki-kaki. Ya, ini ada pertanyaan ini. Gimana cara membedakan khodam ini baik atau nggak baik, negatif atau positif? Sederhana. Tetap getarannya itu kenceng atau tidak itu Ya. tergantung, ya. Tapi di sini kalau pengalaman saya lebih ke kenyamanan, rasa nyaman. Seandainya itu energinya negatif, pastinya biasanya membawa perasaan yang nggak nyaman. Atau negatif bisa jadi panas. Nah, bisa seperti itu. Tapi di sini saya garis bawahi tidak semua hal yang panas itu negatif. Nah, jadi ini yang perlu dipahamin. Sama kayak jarum, misalkan dia untuk keris perang nih, Ya, pasti kan kodanya pasti kan ganas, iya, benar, Pak. makan darah. Kalau udah diurus harus makan darah. Nah, ini dia cenderung kalau kita tempelkan ke sini lebih kencang dia. Justru kalau yang positif itu dia cuma slow aja. Slow ya, lebih slow. Ya. Lebih tenang ya. Ya, Cuman tenang. getarannya ada ya. Ramraknya. Tapi Oh. kalau untuk yang negatif lah istilahnya, bukan negatif ya istilahnya, ya itu tergantung yang pakai. Masalah negatif positif itu ya. kan pusaka itu kan kalau untuk perang ya masa dikasih kodam yang kayu kan nggak mungkin. Pasti kan kodamnya yang ganas, yang Iya. haus darah. Yang harus darah untuk Ya, perang makanya soalnya. kalau ini saya pernah dikasih pusaka ibu saya kecil, Ya. itu pusaka perang sikap ya, bukan untuk nusuk, bukan, dia hanya energinya aja. Jadi kalau sudah dihunus dari rangka, dia harus makan darah. Nah, solusinya gimana? Ya kita tusuk ini dengan jarum, kita oles-olesin karena harus darah orang. Iya. Ya kita ini tusuk jarum dikit buat syarat, nah baru kita siap, masukin lagi. Kalau enggak ya Ya. membawa energi yang negatif. Siap. Ya itulah sedulur-sedulur saya, ini pengalaman, kita berbagi pengalaman, sharing ya, edukasi sedikit. Jadi yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan ini. Satu perbedaan itu jangan ada perdebatan sedulurku. Jadi percaya karpu nggak percaya whatever. Gitu aja kalau bagi saya. Karena apa? Ya ini nafsi-nafsi lah. Ya nggak usah ini. Ya kalau saya memang salah atau saya nggak tepat, anggap aja saya bodoh lah, nggak apa-apa. Karena jujur aja memang Ki Sampung Roso itu bodoh. Saya ini bodoh karena yang maha pintar, maha cerdas cuma Allah. Ya, saya ingatkan lagi, Ki Sampung Roso ini bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Aduh, kejauhan seperti itu. Terlalu jauh, jangan dibandingkan seperti itu. Bukan. Saya juga bukan dukun, bukan paranormal. Saya pria normal. Ya, di sini saya hanya sebagai hamba yang doif. Saya hanya mengingat bahwa manusia diciptakan di dunia ini hanya untuk sebagai khalifah, wakil Allah. Ya, jadi bukan saya sok suci, bukan, tapi saya berusaha untuk mensucikan diri dengan apa? Menjaga wudhu, menjaga pikiran, menjaga perilaku dan perbuatan ya Pak ya. Iya betul. Jadi gini, benda ini sebetulnya kan keris ini kalau nggak diisi doa ampu yang bikin sebetulnya nggak ada masalah. Mau kita patahin itu nggak ada masalah. Iya. Benda kita jadi jangan resepsi musik kita memuja ini bukan. Iya. Karena kalau empu dulu bikinnya kan nggak pakai api. Kalau empu supo itu buatnya pakai tangan. Dengan doa diisi. Nah ini yang dibikin hebatnya suatu keris itu kan tergantung dari doanya empu yang bikin keris gitu. Iya, betul. Nah kalau kita nggak percaya kekuatan gaib ini, kita nggak percaya malaikat dong. Kan Betul. nggak kelihatan. Iya. Energi bagaimana kita mau lihat? Kalau cahaya bisa. Iya. Kalau energi hanya bisa dirasakan. Iya. Efeknya. Contohnya kalau keris perang kita bawa disenggol orang, kita pasti marah. Iya. Yang marah sih sebetulnya ya kodamnya ini. Gitu. Karena saya pernah ngalami. Oh. Polisi tentara waktu saya dipegangin itu, ya saya kayak lupa daratan, berani saya lawan. Ya nggak tahu kenapa kok dia takut nggak ngelawan saya. Kalau kita sadar kan, masa polisi tentara kita lawan, kita sipil. Ya itu kan akhirnya saya ke ibu saya tanya, ya jangan main-main dengan pusaka itu keris perang, nggak boleh pakai sembarangan. Oh, iya. Mungkin ada energi khusus spesial ya. Ya sebetulnya yang marah bukan kita,
kodamnya itu karena ganas di orang ya dia marah. Makanya Akhirnya hati-hati. mengendalikan Kita harus bisa mengendalikan nah, khodam, ya. menyelaraskan. Harus selaras. Kalau enggak itu bahaya juga. Ya, ini pemahaman aja, berbagi paham aja. Kalau enggak sepaham ya monggo Makanya silakan. keris ini sebetulnya kan ageman, bukan Ya. berarti dulu kalau bukan untuk nusuk, bukan. Kita bawa aja sudah energinya udah ya luar biasa gitu. Siap. Oke, sedulur Samoroso, mudah-mudahan bisa dipahamin. Nanti untuk cara bagaimana agar memboster, agar benda-benda ini netral, gimana caranya, nanti kita ajarkan di lain waktu. Yang jelas persiapan mau sholat asar, saya mau persiapan dulu. Semoga yang sudah wujud dalam live hari ini diberkahi Allah hidupnya, diberikan keselamatan, kesehatan, dijauhkan dari wabah dan musibah, dari virus-virus yang berbahaya. Tapi ingat, hanya kepada Allah lah kita bermunajat, berharap, berdoa, memohon ampunan, memohon, kemudian bertaubat kepada Allah. Insya Allah kita akan selalu dilindungi Allah. Ingat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya punya salah, papa saya punya salah ya, karena lidah ini kadang karena nggak bertulang, saking empuknya mentul-mentul akhirnya salah kabeh ya. Dimohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.